Latar belakang pelayaran dunia oleh bangsa Barat. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Selanjutnya dipelopori oleh semangat 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Pelayaran yang dilakukan oleh Portugis. Bartolomeu Dias pada tahun 1486 bertolak dari Lisabon bergerak ke arah selatan benua Afrika yang kemudian diberi nama Tanjung Harapan. Kemudian Bartolomeu Dias kembali lagi ke Portugis karena ada gelombang atau badai besar. Vasco da Gama pada tahun 1498 bertolak dari Lisabon ke arah selatan menyusuri pantai barat Afrika sampai di ujung selatan benua Afrika, kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke Cilacut, India. Selanjutnya Alfonso berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511, kemudian Maluku jatuh ke tangan Portugis. Pelayaran oleh bangsa Spanyol. Christophorus Columbus pada tahun 1492 bertolak dari Spanyol ke arah barat, mengarungi Samudra Atlantik sampai di Kepulauan Bahama atau Karibia. Dia mengira telah sampai di Hindia, maka penduduk di pulau tersebut diberi nama Indian. Magellan Kanu pada tahun 1521 bertolak dari Spanyol ke arah barat, mengarungi Samudra Atlantik, pantai timur Amerika, sampai di ujung selatan benua Amerika, kemudian mengarungi Samudra Pasifik yang sangat luas dan tenang sampai di Masava, Filipina. Di sana Ferdinand Magellan tewas oleh orang Mactan, kemudian sisa pasukan di bawah pimpinan Juan Sebastian Elcano melanjutkan perjalanan ke Kalimantan, Maluku, dan pulang ke Spanyol lewat Tanjung Harapan. Dasar atau landasan yang dipakai dalam penjelajahan samudra adalah Perjanjian Tordesillas atau Paus Alexander VI yang berisi pembagian wilayah atau arah penjelajahan samudra. Portugis ke arah timur, Spanyol ke arah barat. Akibat pertemuan Portugis dan Spanyol di Maluku, maka muncul Perjanjian Saragossa 1526 yang isinya pembagian wilayah operasional perdagangan Portugis di Maluku sedangkan Spanyol di Filipina. Pelayaran oleh Belanda. Jalur pelayaran Belanda tidak sama dengan Portugis karena ada petunjuk jalan dari Jan Huygen van Lieshoten, mantan pelaut Belanda yang bekerja pada Portugis. Cornelis de Houtman 1596 menempuh perjalanan ke Tanjung Harapan dilanjutkan sampai ke Banten. Kedatangannya ditolak oleh rakyat Banten karena sikapnya yang kasar dan sombong. Jacob van Eyck 1598. Setelah Cornelis de Houtman, Jacob van Eyck menyusuri jalan Cornelis menuju Banten. Pada saat itu hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk, sehingga kedatangan Belanda diterima baik. Karena sikap van Eyck yang sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para petinggi Banten, 3 buah kapalnya penuh dengan muatan dan dikirim kembali ke negeri Belanda. Penjelajahan samudra bangsa Inggris. Sir Francis Drake tahun 1577 berangkat berlayar dari Inggris ke arah barat. Dalam pelayarannya, rombongan ini memborong rempah-rempah di Ternate. Setelah mendapatkan banyak rempah-rempah, Drake pulang ke negerinya dan sampai di Inggris pada tahun 1580. Pilgrim Fathers tahun 1607, orang yang menamakan diri Pilgrim Fathers melakukan pelayaran ke arah barat. Kapal yang bernama
Mayflower berhasil membawa rombongan ini mendarat di Amerika Utara. Sir James Lancaster dan George Raymond pada pelayaran tahun 1591, Lancaster berhasil mengadakan pelayaran sampai ke Aceh dan Penang. Sampai di Inggris pada tahun 1594, pada bulan Juni 1602, Lancaster dan maskapai perdagangan Inggris, EIC, berhasil tiba di Aceh dan terus menuju Banten. Di Banten, dia mendapatkan izin dan mendirikan kantor dagang. Sir Henry Middleton pada tahun 1604, pelayaran kedua EIC yang dipimpin Sir Henry Middleton berhasil mencapai Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda. Terjadilah persaingan dengan VOC selama tahun 1611 sampai 1617. Orang-orang Inggris mendirikan kantor dagang di Sukadana atau Kalimantan Barat Daya, Makassar, Jayakarta, Jepara, Aceh, Pariaman, dan Jambi. William Dampier pada tahun 1688, Dampier melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Australia. Ia terus melanjutkan pelayaran dengan menelusuri pantai ke arah utara. Selanjutnya, James Cook pada tahun 1770 berhasil mendarat di pantai timur Australia dan menjelajahi pantai Australia secara menyeluruh pada tahun 1771. Oleh karena itu, James Cook sering dikatakan sebagai penemu benua Australia.